Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Bunda Emi Endut. Apa kabar semuanya? Lama tidak menyapa teman-teman dan bunda-bunda online semuanya. Bunda Emi rasanya kangen banget teman-teman. Nah ini karena Bunda Emi sekarang sedang berada di rumahnya orang tuanya Bunda di daerah Krian dan sekitarnya. Nah ini Bunda gak lupa ya berkunjung ke pasar tradisionalnya, Pasar Krian Sidoarjo. Pasar Krian merupakan pasar legendaris yang ada di kota Sidoarjo. Kenapa? Karena memang selain pasarnya ini sangat besar dan luas, pasar ini juga merupakan pusat jual beli untuk daerah-daerah sekitaran Krian teman-teman. Baik itu dari Mojokerto, kemudian Surabaya, Gresik, Sidoarjonya pun sendiri itu ya banyak yang berbelanja di pasar Krian ini teman-teman. Layaknya pasar tradisional pada umumnya, pasar Krian ini juga menjual berbagai macam kebutuhan pangan yang bunda-bunda bisa beli ya di sini, mulai dari sayur-sayuran, kemudian lauk pauk, perbumbu-bumbuan, semuanya ada di sini teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, kalau dari zamannya bunda dulu itu pasarnya ya masih seperti ini ya teman-teman. Ternyata sekarang itu ada pasar grosirnya teman-teman, khusus untuk sayur, buah dan ikan teman-teman, yaitu di Pasar Baru Krian kalau nggak salah. Nah ini kebetulan Bunda Emi ada di Pasar Krian yang lama teman-teman. Bunda Emi ingat sekali dulu waktu Bunda Emi masih kecil sering diajak ibunya Bunda Emi untuk berbelanja di Pasar Krian ini. Tapi berangkatnya itu sekitaran jam 2 pagi ya teman-teman ya. Karena memang ramainya itu mulai dari jam 12 malam hingga pagi hari ya teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu sepertinya Pasar Krian mengalami banyak sekali perubahan ya kalau dilihat oleh Bunda Emi. Karena hampir 24 jam Pasar Krian ini tetap beroperasi teman-teman. Terutama yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, baik itu beras, kemudian lauk pauk seperti ini dan sayur-sayuran hampir 24 jam. Karena Bunda Emi sudah lama tidak ke sini, jadi Bunda Emi mencoba untuk menjelajah pasar Krian yang ada di sekitaran Terminal Krian, teman-teman. Nah, kalau ada kesempatan lagi, mungkin Bunda Emi akan mengajak teman-teman menjelajah pasar Krian di bagian yang lain ya, seperti di Pasar Krian Baru, kemudian Pasar Krian yang di belakangnya Ramayana itu juga ada teman-teman, tapi untuk sementara karena Bunda Emi masih bingung karena lama banget ya nggak ke pasar Krian ini, jadi Bunda Emi putuskan untuk berbelanja di area pasar yang ada di dekat Terminal Krian teman-teman. Mungkin teman-teman online atau bunda-bunda online ada yang tinggal di daerah Krian dan sekitarnya, bisa memberikan informasi ke Bunda nih, kira-kira enaknya kalau berbelanja di pasar Krian itu jam berapa supaya masih lengkap gitu ya untuk sayurnya, lauk pauknya, dan masih fresh semuanya. Itu enaknya jam berapa Bun? Karena kalau Bunda Emi lihat pagi ada, siang ada, malam juga ada. Nah untuk di Pasar Baru Krian sendiri Bunda Emi pernah berkunjung ya ke sana itu sekitar habis maghrib gitu, tapi nggak semuanya pedagang itu ada teman-teman. Nggak tahu ya aktifnya itu jam berapa, Bunda Emi juga kurang paham. Di video ini waktu Bunda Emi berkunjung itu sekitar jam 6 pagi ya. Dan seperti ini keadaannya, banyak sekali dagangan para pedagang itu yang masih banyak teman-teman ya. Sedangkan kalau Bunda Emi lihat pembelinya juga sedikit ya. Nah, apakah kondisi pasar di tempatnya bunda-bunda semuanya juga sama seperti ini? Atau teman-teman yang juga berdagang di pasar, apakah juga pembeli sepi seperti ini ya teman-teman ya? Bunda Emi juga kurang paham sih, karena ini jam 6 pagi loh. Ramainya mungkin itu jam subuh itu ya teman-teman.
Kalau berbicara jalan-jalan ke pasar tradisional seperti ini, senang sekali ya kalau Bunda Emi ini bisa lihat-lihat aneka sayuran yang mungkin tidak ada di kota Surabaya, teman-teman. Mulai dari kemarin ya, sayur apa itu lumut. Nah, Bunda kan pernah ya bikin urap-urap sayur lumut. Nah, itu ternyata suaminya Bunda juga tidak tahu, teman-teman, kalau ada sayur lumut. Dikiranya itu lumut yang nempel di tembok. Nah, padahal di daerahnya Bunda Emi itu ada yang namanya sayur lumut yang memang diambil dari daerah persawahan gitu ya. Terus kemudian dimasak jadi urap-urap gitu. Enak banget, teman-teman. Sekilas Bunda Emi perhatikan juga di sini suasana pasarnya lumayan bersih, teman-teman. Dan kalau di sini memang tidak terlalu ini ya, dikelompok-kelompokkan gitu ya, semuanya campur antara penjual sayur, buah, kemudian lauk pauk itu saling berdampingan seperti ini. Bahkan di depan itu terlihat ada yang berjualan khusus untuk rujakan, teman-teman. Mulai dari buahnya, bumbunya semuanya sudah lengkap ya. Dan kita tinggal beli aja menyesuaikan. Nah, ini sekali. Katanya tomat lagi mahal ya, teman-teman ya. Coba di daerahnya bunda-bunda semuanya apakah tomat juga sedang mahal? Dari kejauhan, Bunda Emi juga melihat buah pisang. Katanya buah pisang untuk musim ini, saat ini harganya lagi murah-murahnya ya, teman-teman. Untuk pisang, pepaya kayak gitu, katanya lagi murah nih. Tuh yang suka pisang ya. Kalau Bunda biasanya lebih suka ke ini sih, buah semangka. Tuh kan seperti ini ya, teman-teman, suasana pasar Krian. Nah, kebetulan untuk yang di daerah sini belakangnya terminal ini, Bunda Emi lihat itu sepertinya untuk pembeli yang memang beli secara ecer ya. Karena beberapa pedagang juga sudah menyiapkan aneka sayur-sayuran itu dalam kemasan. Misalnya sayur asem, kemudian sayur sop, sayur bening itu sudah dikemas, teman-teman. Jadi praktis ya, tinggal masak aja. Ini juga ada beberapa jenis ikan asap, ternyata juga ada di sini. Terus ini ada cecek. Kalau di daerah Krian, Surabaya itu nyebutnya cecek ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman di luar sana mungkin ada yang nyebut itu sebagai kikil kalau nggak salah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan di toko seberang ini lumayan lengkap dan Bunda Emi putuskan untuk berbelanja di toko ini, teman-teman. Toko yang Bunda Emi kunjungi ini sepertinya lengkap sekali ya. Kebetulan ini Bunda Emi menemukan ada rebung, teman-teman. Kalau di Surabaya tuh nggak tahu kenapa rebungnya itu agak sedikit bau pesing. Nah, kalau di sini benar-benar ya, rebungnya itu fresh, nggak ada baunya sama sekali. Nah, seperti ini juga mereka menyediakan sayur kemasan yang praktis, jadi bunda-bunda lebih hemat. Untuk sayur asam, capcay, sop semuanya ada, teman-teman. Jadi tinggal pilih aja. Biasanya per bungkus harganya sekitar antara 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dan Bunda Emi salah fokus, nggak belanja dulu, malah ngelirik si talas ini. Karena memang talas ini musiman juga ya. Kebetulan ini pas lagi musimnya, jadi banyak yang jualan. Ini per kresek ya, teman-teman ya, per bungkus. Nah, per bungkusnya itu 12.000. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga talas? Apakah 12.000 juga atau lebih murah atau mungkin ada yang lebih mahal? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini kebetulan nggak terlalu bagus sih. Tapi karena Bunda Emi lagi pengen banget, jadi Bunda Emi beli sekitaran 2 bungkus ya kemarin. Selain talas, di sini juga ada bote ya, teman-teman. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya bote itu apa, coba teman-teman ya. Bunda Emi nggak paham karena orang sini nyebutnya bote. Hampir sama ya dengan talas, tapi dia itu untuk tekstur kulitnya berbeda. Kalau untuk tekstur apa ya, ininya rasanya itu hampir-hampir mirip ya. Di sebelah sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam buah juga, ada jeruk, dan ini ternyata nyempil di sini ada apel Malang ya, apel batu yang manis asem. Nah, itu buat rujakan enak nih, teman-teman. Dan jeruknya kayaknya dibuat es jeruk juga mantep.
Di toko ini itu udah yang paling lengkap sih kalau menurut Bunda ya. Aneka sayur lokal ada, kemudian sayur impor juga ada. Dan sayurnya itu masih segar-segar. Nah, kan ada jamur juga, jamur enoki, jamur kancing. Dan ini Bunda Emi juga kepincut lagi sama yang namanya kedelai edamame ini teman-teman. Dan ini ternyata murah loh. Ini perbungkusnya itu harganya 16.000 teman-teman. Bunda Emi juga suka stok edamame ini di kulkas karena memang nggak tahu kenapa ya kalau Bunda Emi daripada makan kacang gitu mendingan makan kedelai ini. Karena kalau makan kacang itu ini ya teman-teman kayak langsung besok pagi itu kakinya Bunda agak apa namanya kayak cekot-cekot gitu loh teman-teman. Nggak tahu nih apa ya penyebabnya. Apakah edamame juga sama nggak kayak kacang gitu? Katanya sih kalau kacang tuh bisa menyebabkan asam urat ya teman-teman. Coba deh yang teman-teman paham nih bisa sharing di kolom komentar ya. Yang mau bikin rujak, nah tuh timun banyak, kemudian kalau di Sidoarjo nyebutnya kerai ya teman-teman ya. Kerai apa sih teman-teman? Oyong ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah itu ya buat rujakan juga enak. Ini kentang mulai dari ukuran besar, kecil juga ada. Dan di sebelah sini ada keluak juga. Nah ini buat rawon ya enak nih teman-teman. Aneka saus-sausan, kemudian ini aneka tempe berbagai merek. Nah tempe Malang ya, tempe daun, wes pokoknya banyak ini jenisnya teman-teman. Dan ini kebetulan Bunda Emi nyoba yang ini karena belum pernah makan yang merek ini teman-teman. Ada frozen food juga dikemas kecil-kecil seperti itu ya agar teman-teman bisa membelinya sesuai kebutuhan. Dan yang bikin salah fokus juga ternyata di sini aneka emi-emian ya, mie telur seperti ini lengkap ya berbagai merek, bihun juga ada, kemudian bumbu-bumbu, kerupuk-kerupuk. Nah, ini kerupuk buat seblak ya. Biasanya kalau Bunda Emi lihat ini kerupuk-kerupuk yang biasanya untuk seblak itu ya teman-teman ada semuanya di sini dan sudah dikemas kecil-kecil ya sepertinya 1/4 kiloan. Tuh ada semuanya di sini teman-teman. Tuh ada petis juga, petis udang, petis Madura lengkap juga nih ada di sini. Nah untuk saus bantalnya juga ada, saus tomat, saus sambal juga ada. Tapi Bunda Emi juga tidak tahu ya yang enak itu yang merek apa. Karena kalau di daerah Surabaya dan sekitarnya itu biasanya kita pakai saus tomat yang kemasan botol teman-teman dengan merek Rimbari ya kalau nggak salah ya itu enak juga. Dan ini Bunda Emi kebetulan mau beli petis tapi nggak usah yang terlalu banyak ya, yang dikit aja. Dan Bunda Emi beli yang ini kalau nggak salah kemarin ya. Ada petis Madura juga sih teman-teman. Untuk harga Bunda Emi lupa semuanya. Jadi maaf tidak bisa sharing harga ya teman-teman ya. Dan ini ada bumbu pecel, praktis ya. Kalau kita punya bumbu pecel kayak gitu tinggal beli sayurnya aja, direbus-rebus, udah ada jadi, nggak pakai susah ya teman-teman ya. Ternyata di sini juga ada cabai hijau seperti itu ya teman-teman, cabai rawit yang hijau. Padahal tuh kalau di Surabaya, di pasar yang ada di Surabaya tuh jarang banget teman-teman yang jual. Apalagi pasar yang deket rumahnya Bunda. Cabai hijau kayak gitu tuh biasanya jarang, nggak ada teman-teman. Dan nyarinya itu biasanya kalau Bunda ke supermarket buah gitu baru dapat. Nah ini sawi-sawi ya, aneka sawi, wortel, semuanya masih seger-seger teman-teman. Kemudian ada bunga kol, ada paprika merah sama kuning. Nah yang bikin pizza atau makanan-makanan bule bisa banget karena di sini ada sayur-sayur impornya juga teman-teman. Ada buah bit, ada lemon, wes pokoknya lengkap ya. Tadi juga Bunda Emi lihat ada kol ungu. Nah, ya mungkin yang bikin salad atau apa bisa langsung carinya ke sini karena ini lengkap dan masih segar semuanya. Bunda ini yang masih penasaran sama yang namanya ini teman-teman yang panjang-panjang ini apa sih teman-teman namanya ya? Lobak, ya bener lobak. Itu cara masaknya gimana sih Bun? Dan biasanya itu dimasak untuk
Menu apa coba? Bunda Emi nggak pernah soalnya mengolah lobak, tapi Bunda Emi pengen banget loh ngerasain lobak ya, seperti apa rasanya. Kayaknya sih seger ya, apa kayak bengkoang gitu Bun. Nah, nggak tahu deh. Teman-teman mungkin bisa kasih saran Bunda Emi, lobak itu enaknya dimasak apa? Nah ini teman-teman yang Bunda Emi bilang tadi, sayur lumut. Nah kayak gini ya penampakannya kalau masih mentah, lumut. Kemarin Bunda Emi beli itu per setengah kilonya cuma Rp6.000 aja. Tapi memang ngebersihinnya itu ya, membersihkannya itu memang agak sedikit lama ya Bunda ya. Karena kan ada tanah yang nempel, terus ngilangin baunya ya. Jadi harus dicuci berkali-kali dengan air yang mengalir ya teman-teman. Selalu nih kalau ada pete harus ditoleh ya teman-teman ya. Nah hanya di situ kayaknya tadi ada pete ya, yang lainnya kayaknya nggak ada nih. Nggak tahu pete sekarang tuh masih mahal atau sudah murah ya Bunda. Kayaknya nih pembelinya juga nggak terlalu banyak ya Bunda ya, tapi mudah-mudahan deh semuanya dilancarkan rezekinya ya Bunda ya, walaupun memang semuanya sama, sepi ya, tapi tetap kita harus semangat. Nah, ini ada yang jual nasi bungkus loh Bunda, ada yang jual nasi lele juga. Mungkin lebih praktis ya untuk sarapannya para pedagang mungkin. Dan ini roti tradisional ya, roti goreng zaman Bunda Emi kecil ya, yang jadul banget. Nah, itu juga ada loh teman-teman. Mengunjungi pasar tradisional seperti ini memang hal yang menyenangkan buat Bunda Emi dan suami. Karena memang ketika kita bepergian keluar kota, gitu kita sempatkan Bun untuk main ke pasar tradisionalnya. Karena menurut Bunda Emi, setiap pasar tradisional yang ada di daerah-daerah itu mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri, terutama barang-barang atau makanan-makanan yang dijual. Karena memang setiap daerah tuh punya keunikan ya teman-teman. Mendekati area Terminal Krian, teman-teman bisa menemukan lapak-lapak pedagang penjual buah-buahan ya. Dan masih juga ada yang jual sayur dan perbumbu-bumbuan, tapi lebih banyak yang jual buah-buahan nih teman-teman. Jadi di belakangnya terminal persis ya, dekatnya terminal, itu ada para pedagang buah seperti ini ya. Lengkap sekali buah-buahnya teman-teman. Dan harganya juga tidak terlalu mahal, kualitas buahnya juga Bunda Emi perhatikan bagus-bagus, masih segar semuanya. Nah ini Bunda Emi baru ngelihat ada yang jualan ikan-ikan segar seperti ini. Setahu Bunda sih ada sendiri ya tempatnya yang untuk jualan ikan segar. Tapi nanti ya teman-teman ya, karena ini baru pertama jadi Bunda Emi masih mengunjungi yang dekat terminal aja. Nanti kalau ada kesempatan lagi Bunda Emi mau mengunjungi bagian dari pasar Krian yang ada di wilayah lain ya teman-teman ya. Tuh Bun, buah-buahnya ya, seger semuanya, fresh semuanya. Dan ini kayaknya lagi musim jeruk ya teman-teman ya. Jadi jeruknya tuh banyak banget dan super seger dan besar-besar juga sih, kelihatannya manis ya. Ada semangka, ada melon, ada pisang, kemudian ada apa lagi tuh teman-teman? Pepaya. Nah, semuanya lengkap ya teman-teman ya. Dan apalagi semangkanya tuh. Kayaknya merah-merah semuanya. Nah, ini pepaya California juga ada, udah matang ya, siap makan. Dan ini ternyata sudah ada yang jualan mangga. Walaupun nggak terlalu banyak ya, atau belum terlalu musim, tapi sudah ada yang berjualan. Nggak tahu nih harganya kalau belum musim biasanya mahal ya Bunda ya. Ini dia terminal Krian juga yang kayaknya sekarang memang beralih fungsi ya. Sebagian digunakan untuk lapak para pedagang. Ya karena sekarang lagi ini ya Bunda beralih budaya, masyarakat sudah bisa atau sudah banyak yang membawa kendaraan sendiri, kemudian ada banyak kendaraan transportasi umum online. Jadi untuk terminal Krian ini ya sepi-sepi aja seperti ini ya teman-teman. Walaupun memang masih ada beberapa angkutan umum juga yang ada di sini. Dan Bunda ini perhatikan juga ada bus Trans Jatim juga mampirnya di sini juga.
Oke, cukup sekian video dari Bunda Emi hari ini. Belanjanya sudah berakhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus dukung channelnya Bunda Emi dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Tetap bijak dalam berbelanja.